Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap ada dalam keadaan semangat. Oke, berjumpa kembali dengan Bu Neri dalam muatan PKN. Ya, kali ini kita akan belajar masih di tema 1, subtema 3, muatan PKN. Dengan materi pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anak, Pancasila diumpamakan sebagai satu paket lengkap yang menopang negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Setiap sila yang membentuk Pancasila juga sebagai satu kesatuan yang mutlak, tidak dapat ditambah atau tidak dapat dikurangi. Oleh karena itu, Pancasila tidak dapat diubah menjadi trisila atau ekasila. Ayo, masih ingat kan bunyi sila-sila dalam Pancasila? Ya, mari kita lihat gambar yang sudah Ibu sediakan ya. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, lambang-lambangnya bisa kalian lihat. Ya, pasti semua sudah ingat ya, karena ini sudah pengulangan ya. Lambang-lambangnya ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu ya, anak-anak. Nah, tadi kita sudah sebutkan bunyi sila-sila dalam Pancasila ya. Sekarang kita akan mengulas sedikit juga tentang nilai luhur yang ada dalam sila Pancasila. Nilai yang ada dalam sila ke-1 adalah bahwa setiap warga negara berhak memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Setiap warga berhak menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Setiap warga juga berhak mendapatkan rasa aman dalam menjalankan ibadahnya. Sila kedua menunjukkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara adil. Selain itu, setiap warga juga memiliki sikap tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan sosial. Sila ketiga menunjukkan setiap warga negara diharuskan mencintai tanah air dan menjaga rasa persatuan dan kesatuan dalam keragaman suku, agama, dan budaya. Sila keempat menunjukkan setiap warga negara harus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan hasil musyawarah setiap mengambil keputusan, dan musyawarah pun dilakukan secara mufakat. Sila kelima menunjukkan setiap warga negara harus memiliki sikap gotong royong dan peduli antar sesama. Nah, anak-anak, tadi Ibu sudah menyebutkan nilai-nilai luhur yang ada dalam sila-sila Pancasila, ya. Minggu lalu kita sudah bahas itu. Nah, meskipun terdiri dari 5 sila, namun Pancasila merupakan satu kesatuan utuh. Setiap sila yang membentuk Pancasila merupakan unsur yang mutlak yang membentuk kesatuan, bukan unsur pelengkap ya. Nah, artinya satu sila menjiwai dan dijiwai oleh sila-sila yang lain. Sila pertama menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima, dan demikian seterusnya. Banyak kegiatan sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila.
Contohnya nih, ketika berdoa sebelum belajar di kelas. Pada kegiatan tersebut, kita mengamalkan sila ke-1. Ya, pada sila pertama atau sila ke-1, terdapat pengamalan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Satu perilaku bisa mencerminkan satu sila, dua sila, atau lebih. Kalau yang barusan, berdoa sebelum belajar itu mencerminkan sila ke-1. Nah, kalau dalam pemilihan ketua kelas, ini mencerminkan beberapa sila, ya, lebih dari satu. Pemilihan ketua kelas mencerminkan sila kelima, sila ketiga, sila keempat, dan sila kedua. Kenapa sila kelima? Karena pemilihan ketua kelas itu mencerminkan sikap yang adil dengan mengikutsertakan semua warga kelas untuk memilih ketuanya. Kenapa sila ketiga? Karena pemilihan ketua kelas mengembangkan sikap persatuan dan kesatuan karena bekerja sama agar kegiatan pemilihan ketua kelas berjalan lancar. Nah, kenapa sila keempat? Karena pemilihan ketua kelas itu mencerminkan atau menghargai hasil musyawarah dan menerima siapapun yang menjadi ketua kelasnya. Nah, kenapa sila kedua? Karena pemilihan ketua kelas ini memperlakukan teman lain sesuai harkat dan martabatnya, yaitu menghormati calon ketua kelas yang lain. Ya, jadi satu perilaku itu bisa mencerminkan satu sila, dua sila, atau lebih. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah jelaskah pemaparan dari Ibu? Nah, kalau belum jelas, silahkan kalian membuka buku pena dan tematiknya ya. Tema 1, subtema 3, muatan PKN. Ya, untuk melengkapi pemahaman kalian. Ya, tapi kalian juga boleh mengulang-ulang lagi kalau misalnya penjelasan Ibu belum jelas. Ya, boleh kalian lihat lagi video pembelajaran ini. Ya, kalau kalian sudah paham, silakan berlatih mengerjakan halaman 153 yang ada di buku tematik. Lalu, kerjakan di buku tulis kalian ya. Baik, itu saja ya untuk materi pembelajaran hari ini. Semoga kalian diberikan kelancaran. Kalau ada yang belum jelas, kalian boleh menghubungi Ibu. Atau kalian juga boleh berdiskusi, menanyakan kepada Mama sama Papa di rumah atau kepada kakak ya, kalau ada yang tidak jelas. Itu aja dari Bu Neri ya. Terima kasih. Jaga kesehatan selalu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.